biar teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya sapa lagi ya, Bu Betty, Pak Ismanto, Bu Maila, Bu Eni, Bu Irma, Bu Desi, Pak Han nih. Gimana Pak Han? Aduh, Pak Han hari ini makan apa nih? Kopi sama pisang goreng. Oke, Bu Tetap. Andi, Kang Aan, ada Kang Aan nih, Kang Aan di Pasundan. Dan teman-teman semua, selamat pagi. Terima kasih sudah terus mengikuti sesi forum kemisan khusus Promkes dalam KLB. Ini episode ke-8 ya. Topiknya hari ini menjadi topik lanjutan, ya ini topiknya memang agak banyak. Nah, ini yang hari ini terkait dengan menghadapi penolakan warga masih, tapi lebih spesifik untuk menghadapi jurus maut warga. Sebenarnya dalam beberapa sesi kemarin itu sudah banyak dikutip sebenarnya terkait jurus maut warga. Nah, hari ini kita coba dalemin bagaimana menghadapi penolakan warga, terutama terkait dengan jurus-jurus penolakan yang cukup sering tuh. Yang kalau Parisang sering mention dari kemarin, anak-anak saya, gitu. Kalau anak saya diimunisasi mau tanggung jawab, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu nanti kita coba dalami bagaimana cara menghadapinya. Nah, sekaligus juga saya izin sampaikan bahwa untuk link presensi ada di link yang sama saat Bapak Ibu masuk ke tautan Zoom ini. Dan semua rekaman acara hari ini dan 7 episode lainnya itu semua sudah terkompilasi dan terarsip secara rapih di link yang sama ketika Bapak Ibu masuk ke link Zoom. Ada digeser ke bawah, kalau teman-teman mau nonton ulang silahkan. Termasuk juga ada kompilasi perumpamaan, kompilasi lagu edukasi, kompilasi permainan, dan berbagai materi edukasi dari berbagai sumber lainnya untuk bisa teman-teman manfaatkan. Nah, kurang lebih itu sedikit pengantar untuk sesi diskusi kita hari ini, belajar bareng lagi ke episode ke-8 menghadapi penolakan warga, khususnya terkait jurus maut warga. Kalau gitu, tanpa menunggu lama-lama, saya lempar ke Parisang. Parisang, dipersilahkan. Oke, thank you Dokter Basra. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Moga-moga dalam keadaan sehat semua ya. Tadi Dokter Basra kasih pengantar topik kita hari ini tentang menghadapi penolakan warga. Nah, sebetulnya Dok Basra, itu kemarin sore kita sudah bahas itu, tentang penolakan warga ya. Kita sudah bahas secara detail situasi-situasi apa yang mungkin kita hadapi, ya. Karena nggak semua orang tua kan mendukung imunisasi ya. Kadang-kala ada mereka yang menolak, dan menolaknya itu ada yang diem, tapi ada juga yang mengekspresikan, ya. Ekspresinya ada dalam bentuk, argumen yang kuat gitu, dia punya argumen yang bagus, yang kuat, yang kita harus apresiasi, kita harus hargai, dan kita harus membangun argumen kita atas dasar argumen dia itu orang. Itu yang kemarin kita bilang sebagai, berargumentasi secara harmonis. Tapi ada juga nanti yang, punya argumen yang mungkin dilandasi dengan emosi atau dibawa dengan emosi. Nah, kalau gitu yang harus kita perhatikan adalah, komunikasi kita arahkan untuk menghadapi emosinya dulu, ya, membuat emosinya keluar, tersalurkan, baru kemudian kita menghadapi argumennya, gitu ya. Nah, ada juga nanti yang tidak disampaikan alias diam. Nah, itu gimana? Sebetulnya itu sudah kita bahas Dok Basra. Jadi ibaratnya pelatihan, itu sudah mengalami pemadatan. Tapi baik, nanti kita akan singgung ya, kembali terutama buat teman-teman yang kemarin tidak sempat, mampir, bergabung di dalam Zoom ini. Cuma untuk pagi ini, Dok Basra, saya pengen menyambung dulu, tadi ada cerita teman-teman yang sudah mulai melakukan micro planning, ya. Nah, micro planning itu biasanya kan, terkait lebih banyak ke urusan imunisasinya ya, suplainya sama penyediaan layanannya, ya, suplai itu termasuk penyediaan, ya, cold chain-nya, terus termasuk juga membawanya. Bahkan kalau untuk urusan, imunisasi supin polio yang sekarang ini, termasuk juga dengan disposalnya, itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, komunikasi atau urusan promkesnya di mana?
Ya, sebetulnya idealnya Dok Basra ya sama teman-teman, kita pun harus punya micro planning terkait dengan Promkes ya. Supaya apa? Supaya kerja kita pastikan mencakup, cakupan wilayah atau orang-orang, yang kita targetkan sesuai dengan rencana gitu ya, dengan intensitas yang, kita harapkan ya. Nah, saya mau sharing sedikit dulu tentang ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ada waktu, bisa tuh, dan ada dana gitu ya. Kalaupun nggak ada dana nggak apa-apa lah ya, kita cari kerjaan-kerjaan yang kita bisa lakukan tanpa, apa namanya, tanpa dukungan dana juga bisa kok. Kalau Promkes mah bisa aja lah gitu ya. Nah, ya ini saya pakai, pengalaman di Aceh kemarin ya, tapi prinsipnya sama sih. Jadi gini, kalau di sisi kegiatan komunikasi yang paling sederhana kan bisa kita petakan dan sederhana dalam pengertian, kita usahakan yang tidak berbayar dulu ya Bapak Ibu ya. Kayak misalnya nitipin ke pengurus-pengurus masjid. Nah, insya Allah kalau misalnya kita bisa melobi begitu, ya mungkin nggak perlu ada bayaran juga nggak apa-apa mungkin ya. Edukasi keliling, kalau kita punya ambulan yang bisa kita gunakan untuk keliling-keliling itu juga mungkin nggak perlu, apa namanya, dana khusus. WAG, apalagi WAG ya. Kalau untuk media luar ruang, spanduk dan sebagainya, ya tentu saja itu butuh dana khusus ya. Jadi kalau nggak ada, ya apa boleh buat. Kegiatan KAP, nah kegiatan KAP, usahakan agar kegiatan kita itu lebih ke kegiatan yang sifatnya organik aja lah. Organik itu artinya ya mengikuti kegiatan yang ada, yang sudah established gitu. Kalau itu, kalau ada kumpulan ibu-ibu PKK yang setiap minggu kumpul, ya kader-kader mungkin kalau hubungan kita bagus, kita bisa ajak ngumpul, kemudian kita ajari gimana cara mengedukasi masyarakat gitu. Harapannya nanti mereka balik ke kampung masing-masing, paling nggak buat sekali atau 2 kali lah kegiatan edukasi kelompok ya. Atau mereka kalau mau buat kunjungan rumah gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini semua harus kita rencanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada ya. Jangan lihat dananya dulu, kan belum tentu ada dana ya, bulan Januari. Januari Dokter Basra penganggaran gimana nih? Jangan pemerintah, RCC Plus ya kan nggak ada kan, begitu urusan dana ini. Nah jadi misalnya gini, tapi kalau kita buat peta dulu dah ya, eee, pertama kita harus pikirkan komunikatornya, ini penting nih. Komunikatornya adalah kadernya gitu, karena kita akan mengandalkan mereka. Teman Promkes nggak akan bisa meng-cover semua wilayah ya, kalaupun di puskesmas ada 2 orang Promkes, itu juga nggak mungkin bisa meng-cover semua desa. Ada itu satu puskesmas yang isinya 20 desa gitu, 15 desa, bagaimana meng-cover itu? Nggak mungkin. Jadi kita harus mempersiapkan juga teman-teman yang lain untuk mengedukasi masyarakat. Siapa itu? Ya kita harus lihat yang ada siapa. Yang paling gampang ya kader, yang teman-teman Promkes sehari-hari, bekerja sama begitu, atau teman-teman tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam Supin Polio ini, ya. Maka pikirkanlah bagaimana cara mengedukasi mereka, ya, menyiapkan mereka. Ya, dibuat simpel-simpel aja. Misalnya kalau kader, ya mungkin kalau misalnya kalau datang ke puskesmas harus ada anggaran, ya kita aja datang ke sana gitu, ke desa, kumpulin sejumlah kader sesuai yang ada dalam, apa namanya, di desa itu. Terus kita ajarkan gimana cara buat edukasi tentang imunisasi, supin polio ke mereka. Terutama permainan-permainannya. Kalau bagian Promkes itu urusannya cara mengomunikasikannya. Nanti kalau kontennya biar teman-teman imunisasi yang menyampaikan. Tapi kalau zaman sekarang kan berarti teman-teman imunisasinya mungkin sibuk gitu ya, ngurusin micro planning, supply dan sebagainya. Ya apa boleh buat. Urusan konten juga teman-teman Promkes yang ngisi. Tapi isinya atau kontennya dibuat sederhana saja ya. Bicara tentang virus polio, bahayanya apa, penyebarannya bagaimana, ya, apa akibatnya, lumpuh yang seumur hidup tidak bisa disembuhkan gitu, permanen sifatnya, ya.
cara mencegahnya gimana, ya, memutus rantai penularan yang sifatnya dari tinja manusia ke mulut anak. Lalu kemudian, kenapa tidak bisa mengandalkan kebersihan saja, cuci tangan pakai sabun, menjaga BAB tidak sembarangan, kenapa? Ya karena kita nggak tahu siapa yang bawa virusnya, makanya perlu imunisasi polio yang tetes itu. Ya dibahas itu, dipastikan bahwa kadernya paham gitu. Nah, dibekali juga ini yang promkesnya, bekali juga teknik-teknik gimana cara membuat edukasi ke masyarakat. Lagunya diajarin, kalau nanti pakai lagu, permainannya diajarin. Jadi kalau mereka mau buat edukasi, mereka nggak bingung, ngapain ya, ceramah kah? Ah, bosan ceramah, buat permainan. Supaya warganya senang, kadernya juga senang, gitu ya. Nah, jadi kalau kita nanti Supin Polit 15, kalau misalnya kita udah mulai melatih kader dari sekarang masih bisa lah, masih ada waktu lah ya. Kita latih kader-kadernya gitu ya. Lalu mobil edukasi keliling, kalau idealnya mah seperti ini, secara ideal gitu ya. Wah, ada apa namanya, bensinnya, orangnya, konsumsi dan sebagainya. Tapi dalam keadaan mepet seperti ini, yang penting kita bisa petakan ada berapa desa nih yang harus kita cover. Yang utamanya di mana nih? Yang tampaknya kekurangan informasi, kekurangan ajakan, yang masih ogah-ogahan, ini yang mana nih? Kita petakan desanya. Makanya kita buat desa-desa prioritas gitu. Oh, mobilnya ada berapa? Kalau di satu kabupaten misalnya ada 10, nah kita bagi tuh mobilnya kemana aja jalannya, berapa lama, ya. Kalau misalnya bensinnya terbatas, ya berarti kita ngitung berdasarkan bensin yang ada. Oh, bensinnya untuk 3 hari itu hanya total 40 liter. 40 liter, mobilnya 1 liter 10 kilometer. Oh, berarti 400 bisa kemana aja ya. Langsung itu diarahkan ke desa-desa prioritas. Siapkan juga Bapak Ibu announcer-nya. Jadi bisa orang orang langsung yang kasih pengumuman woro-woro gitu, tapi bisa juga rekaman. Kalau ternyata, waduh, orang imunisasi lagi sibuk, orang promkes juga sibuk melakukan kegiatan-kegiatan lapangan. Berarti kalau untuk edukasi kelilingnya gimana nih? Oh, ada temen Kesling yang bisa bantu. Ya udah kalau gitu siapkan skripnya. Siapkan skripnya supaya mereka tinggal bacakan ya. Jadi nggak usah ya diajarin teorinya dikit lah. Teorinya EPPM begini begini begini. Dikit aja. Tapi sediakan skripnya supaya mereka bisa menerapkannya langsung di lapangan. Kalau misalnya ada modelnya tanya jawab, ya udah tanya jawab. Ya, ada modelnya baca-baca, apa namanya, pantun, ya udah pakai pantun. Nyanyi, kalau mereka berani ya nyanyi, ya. Tapi kalau mereka misalnya, "Waduh, aku nggak wani Sang, nyanyi nggak wani, pantun nggak wani, terus, paling cuma woro-woro aja." Ya udah nggak apa-apa, lagunya, pantunnya itu direkam. Kita rekam biasa aja, kita kasih ke handphonenya dia, nanti diputernya pakai handphone gitu ya. Nanti Dok Basra, di grup saya kasih deh contoh kalau kita mau buat, kegiatan edukasi keliling seperti apa. Jadi ada model-model berhenti di tempat. Jadi kalau berhenti di tempat ngapain? Bisa tuh berhenti di tempat, misal keramaian, di pasar. Kalau di pasar jangan buru-buru Pak, Bu, jangan asal lewat gitu aja, tapi berhenti dulu, dan berhentinya jangan di dalam mobil aja, sayang. Jadi kita harus keluar mobil. Terus kalau di pasar yang orangnya rame, jangan hanya buat komunikasi satu arah, tapi juga bisa buat dialog. Tanya-tanya aja, sapa orang, pertama sapa dulu gitu. Sapanya gimana? Ya silakan, sapanya seperti apa, "Assalamualaikum," atau apa, tapi usahakan agar ada respon balik. Responnya bisa nonverbal. Kita salam sambil angkat tangan, orang-orang pada ngangkat tangan gitu ya. Yang kedua, interaksinya. Gimana interaksinya? Macam-macam.
bisa manggil beberapa orang, terus wawancara, "Bu punya anak Bu? Punya. Ibu sudah dengar belum ada, kasus polio? Oh belum. Itu yang buat anak lumpuh? Oh belum. Boleh saya jelaskan Bu?" Jelaskan. Boleh model kayak gitu. Boleh juga model kuis. Kuis, nggak apa-apa, ya. "Bapak Ibu kami punya kuis Bu, siapa yang bisa jawab entar dapat hadiah ya, hadiahnya ini." Misalnya apa, hadiahnya sabun gitu ya. "Coba sebutkan apa bahaya virus polio, siapa yang bisa?" Angkat tangan, "Ah, jawabannya apa Bu?" "Oh bisa." Dia bilang jawabannya, "Bisa buat lumpuh, lumpuh yang gimana?" "Lumpuh seumur hidup." Betul, kasih hadiahnya. Terus kita sedikit menjelaskan tentang, bahaya virus polio. Terus nanya lagi, pertanyaan kedua, "Bagaimana virus polio itu menular?" Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ini coba 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 Bu." Jawab Bu." Menular melalui udara." "Oh, belum tepat Bu, yang lain yang lain." "Oh, saya melalui tinja ke mulut anak." Betul." Gitu. Jadi dibuat aja kuis kalau orang lagi rame-rame, ya. Nah, kalau kami yang praktek-praktek KAP, itu juga biasanya mengandalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermodal. Buat apa? Buat permainan. Bisa bisa. Jadi sebetulnya Bu, kalau misalnya kita datang ke keramaian misalnya TK gitu ya, ada TK ABA atau RA atau PAUD, itu kan paling nggak kan ada 20 ibu-ibu. Mampir sebentar di situ buat permainan, ya. Udah gitu jalan lagi. Oh, jalan lagi pas hari Jumat misalnya, nanti hari Jumat besok itu. Habis sholat Jumat kan, sholat Jumat di situ, selesai sholat Jumat, oh udah pegang mic, ngomong. Terus kemudian ya buat permainan dikit di situ, boleh tuh, ya. Jadi itu salah satu, cara memanfaatkan mobil edukasi keliling. Kalau lagi ada di keramaian, jangan lewat dulu, ya, tapi, berhenti, keluar, berinteraksi, bermain, bisa melemparkan kuis, bisa tanya jawab, bisa pantun dan sebagainya, ya. Nanti akan ada juga wilayah-wilayah, ya, yang orangnya misalnya ya berjalanan lah gitu, atau orangnya tidak terlalu banyak gitu, ya. Kalau nggak terlalu banyak ya jangan berhenti gitu, jangan berhenti, ya lewat aja pelan-pelan. Jadi nanti bisa diatur kecepatannya. Ada tempat-tempat yang kita kecepatannya lambat dalam rangka menyiarkan pengumuman-pengumuman, tapi ada juga ya udah lewat aja deh gitu. Jadi jangan kebalik, misalnya di jalan raya, mobil berseliweran cepat, kita berhenti di situ. Ngapain? Nggak ada orang yang kita bisa interaksi, ya nggak usah berhenti gitu ya. Jadi dirancang itu mobil edukasi kelilingnya kemana saja, jam berapa yang paling strategis, ya. Terus nanti di titik keramaian ngapain, di titik yang tidak terlalu ramai ngapain, nah itu silakan direncanakan, ya. Kalau media pendukung luar ruang, ya itu jelaslah ditaruhnya di mana, ya, dipasangnya di mana, itu penting gitu ya. Nah, penyiaran rekaman di masjid. Nah, ini terutama bila, apa namanya, pengurus masjidnya atau DKM-nya nggak punya orang untuk mengumumkan secara langsung. Ada yang bisa mengumumkan secara langsung. Kalau di kampung saya biasanya kan sebelum, apa, azan itu suka pada ngaji-ngaji dulu. Bisa diselipkan di situ, ya. Kan lumayan tuh 5 kali jadinya tuh. Nah, tapi ada juga yang enggak, yang langsung aja azan, atau di tengah-tengahnya nggak ada orang yang bisa mengumumkan. Kalau gitu ya kita pakai rekaman. Ya udah buat rekaman aja, rekaman yang sesuai. Bentuknya apa, apakah pakai selawatan, ataukah pengumuman langsung, atau gimana. Disesuaikan saja dengan, apa namanya, kebiasaan pengumuman di masjid-masjid setempat, gitu ya. Jangan lupa koordinasi. Nah, kalau ini kan koordinasi ada anggarannya ya, tapi kalau nggak ada anggaran,
tetap harus ada koordinasi secara berkala. Misalnya Bapak Ibu, buat WAG, ya pasti adalah WAG ya dengan kader-kader. Nah, di situ disampaikan rencananya, terus diperoleh juga feedback atau pengalaman mereka gitu. Bahkan kalau bisa WAG-nya cross desa atau cross kecamatan ya, supaya apa? Supaya bisa saling berbagi di antara mereka gitu ya. Jadi koordinasinya bukan hanya sekedar koordinasi top down kita mau apa gitu, tapi usahakan juga berlangsung bottom up. Itu justru lebih penting, apa yang terjadi di lapangan, kira-kira apa yang bisa dipakai di tempat lain nih, dari satu tempat, apa sharing yang lain untuk perbaikan suatu tempat dan sebagainya, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada kesempatan, buatlah rencana-rencana itu, kalau memang tidak ada anggaran, ya buatlah rencana sebisanya. Tapi penting buat kita untuk buat perencanaan, supaya nanti kita bisa tahu dalam keadaan seperti ini, apa saja sih yang bisa kita lakukan, ya. Potensi-potensi apa yang bisa digerakkan, lalu apa yang tidak bisa berlaku dalam kondisi seperti ini, dan sebagainya. Sehingga nanti kalau kita mengalami hal yang sama, kita sudah prepare gitu ya. Nah, oke, itu Dokter Basra, Ibu Bapak sekalian, sharing pertama saya tentang urusan detail perencanaan. Kalau ada pertanyaan terkait itu silakan ya. Nah, sambil itu saya akan, menyiapkan yang berikutnya, yang sesuai dengan SAP-nya. Kalau di kuliah itu SAP ya, satuan acara perkuliahannya. Apa itu? Nah, itu terkait dengan, apa namanya, menghadapi, penolakan-penolakan ya. Nah, sekarang ngomongin penolakan, kan kemarin kita sudah bahas, itu urusannya, yang paling penting adalah jangan berhenti berkomunikasi. Jadi komunikasinya usahakan tetap berlangsung. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara memelesetkan, dibuat bercanda, boleh. Atau dengan kita bertanya, paling mudah sih itu. Jadi kita menghadapi penolakan itu dengan bertanya, supaya apa? Supaya orang itu menjawab, bercerita, dan komunikasinya tidak berhenti di situ saja, ya. Nah, saya lupa kemarin tuh sebenarnya gini, meskipun kita menguasai banyak teknik, ya, banyak teknik yang kita kuasai gitu ya, itu sebetulnya kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat tuh maksudnya apa? Belum tentu bisa digunakan kalau secara mental kita belum siap, ya. Jadi kalau misalnya, apa, mental kita belum siap, mau teknik apapun yang pernah kita, pelajari, itu jadi kurang bermanfaat Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena sudah kena mental, sudah baper duluan, udah emosi duluan. Nah makanya saya coba singgung lagi ya, latihan kontrol emosi. Nah ini nanti bisa menjadi semacam dasar untuk kita menerapkan, teknik-teknik, untuk apa namanya, mengatasi penolakan itu. Ini sebenarnya saya alami. Saya tuh diajarin sama senior-senior saya tentang teknik-teknik menghadapi penolakan, serangan, dan sebagainya. Itu mungkin, apa namanya, lama gitu, tahun 90-an saya udah diajarin, "Sang, entar kalau misalnya ngadepin orang begini ya, nyerang kamu, kamu ditanya, 'Eh, ngapain datang sini? Nggak ada gunanya.'" Wah, atau misalnya kamu, Sang, ya, datang gitu ke Pak Kadesnya bilang, "Alah kamu ngerti apa sih? Baru lulus aja, ngajar-ngajarin kami." Nah, itu kan serangan-serangan ya. Terus senior-senior saya ngajarin, "Nanti Sang kalau kamu menghadapi orang-orang seperti itu, kamu tekniknya begini, lakukan ini, tanya gini, ngomong begini." Diajarin tuh, tapi saya nggak bisa mempraktekkan itu sampai sampai baru tahun 2006 tuh. Jadi butuh waktu lama itu.
untuk bisa mempraktekkan teknik-teknik itu. Kode itu sih berarti butuh 16 tahun tuh. Ya karena apa? Salah satunya adalah karena saya belum tahu cara kontrol emosi, ya. Jadi seringkali ketika kita menghadapi serangan, kita udah baper duluan, udah kena mental duluan, sehingga teknik-teknik yang sudah kita kenal pun jadi lupa, jadi blank. Itu akibatnya kalau serangan serangan emosional tuh jadi kayak gitu. Nah, saya tuh bingung gitu, kok saya bisa, saya nggak bisa, ini apa gitu. Akhirnya lama-lama saya pelajari kan, oh kok pada kesempatan ini saya bisa, pada kesempatan ini saya nggak bisa. Oh ini urusannya adalah kita harus melatih emosi kita terlebih dahulu, ya. Bahkan yang saya alami Bapak Ibu, kalau emosi kita sudah terkontrol, sebetulnya sih teknik-teknik yang kemarin saya jelaskan atau nanti saya akan jelaskan sedikit ya, itu udah nggak perlu, udah bisa dengan sendirinya gitu. Ibaratnya, nggak usah belajar jurus yang spesifik, ya udah ada lah gitu, udah bisa menangani itu. Nah, tapi itu syaratnya kita harus punya kontrol emosi yang bagus. Nah, yang bagus tuh maksudnya apa? Kalau orang Betawi bilang gini, "Bu, lu jual, gua beli." Nah, kan gitu ya. Itu artinya dia nggak punya kontrol emosi. Lu jual, gua beli. Apalagi lu jual, gua borong. Wah, itu mah nggak punya kontrol emosi, bahkan ngikutin emosi orang. No, kalau kayak gitu caranya sih ya habislah komunikasi kita. Orang marahin kita, kita tersinggung. Orang marahin kita, kita langsung jatuh mentalnya, langsung sedih, langsung blank, langsung loyo. Ah, itu berarti kita nggak kontrol emosi kita, ya. Nah, makanya, perlu sedikit disinggung ini Bapak Ibu, untuk kita bisa, apa namanya, menerapkan teknik-teknik itu, ya. Gini, prinsip yang pertama gini, kan kadang kala ya, ini yang paling sederhana, kita ngelihat orang, ini paling 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 halus lah. Wah, ngeliat orang, orang kok nantengin kita nih. Oh, orang kayaknya nggak suka sama kita nih. Oh, orang kayaknya melecehkan kita nih. Oh, orang kayaknya merendahkan kita. Itu kan yang kita lihat ya. Bahkan meskipun orang itu benar-benar ingin merendahkan kita, dah, itu imunisasi, gak penting itu. Sampai tangannya diginiin, mukanya dibuang. Nah, kalaupun orang itu melakukannya dengan intensi yang seperti yang kita lihat, maka sebetulnya orang itu cuma memberi pesan. Jadi yang dia kasih itu pesan, message. Mau message-nya non-verbal, mau verbal. Verbal bilang, nggak penting itu. Wah, imunisasi maneh. Oh, kebanyakan, akehan. Wow, itu yang lebih dia sampaikan itu cuma pesan. Maksudnya apa? Ya maksudnya sebatas itu saja. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi sebetulnya. Dia nggak bisa mempengaruhi emosi kita, nggak bisa. Yang mempengaruhi emosi kita adalah pemaknaan atau meaning. Jadi kalau dalam komunikasi ada dua bagian, ada message, ada meaning, ada pesan, ada makna. Pesan itu adalah hak prerogatifnya komunikator. Jadi kalau orang ngelihat kita terus tiba-tiba dia buang muka sambil ngeludah, "Wih," ya itu haknya dia. Dia nggak suka imunisasi, ya haknya dia. Cuma sebatas itu aja, sebatas memberi pesan. Tapi agar dia mempengaruhi perasaan kita, mengenai mental kita, menghancurkan perasaan kita, itu harus ada pemaknaan. Nah, pemaknaan itu adalah kita, wilayah kita, bukan wilayah dia. Jadi sederhananya, orang itu merendahkan kita, melecehkan kita, menghina kita,
itu hanya bisa membuat perasaan kita direndahkan, dilecehkan, ya, apabila kitanya yang memaknai seperti itu. Jadi gerbangnya di kita, ya. Kalau misalnya ada orang misalnya, eee, merendahkan tawaran atau edukasi kita, "Ah, nggak penting ini, apa ini urusan-urusan, imunisasi, haram." Nah, dia cuma bisa mengatakan itu, ya, menyampaikan itu, hanya bisa itu, sebatas itu aja. Itu yang namanya message atau pesan. Tapi bagaimana itu mempengaruhi emosi kita, Itu apa deh? itu urusannya pemaknaan. Bagaimana kita memaknai Suruh apa yang dia ngapa? sampaikan. Nah, makanya sebetulnya emosi itu adalah di tangan kita sendiri, wilayah kita, bukan wilayah orang, ya. Jadi ini contoh aja, contoh ya, eee, kalau misalnya orang itu memberi pesan yang tidak kita harapkan, "Oh, nggak penting, pergi sana Bu, wah apa ini imunisasi," gitu ya. Terus kita memaknainya, "Wah, orang ini belum tahu nih. Oh, orang ini belum paham nih. Oh, orang ini, ah, kasihan nih." Maka kita tidak akan merasa sedih, tidak merasa hancur, tidak merasa direndahkan. Karena pemaknaan kita begitu. Beda kalau misalnya pemaknaan kita adalah, "Wah, orang ini merendahkan saya, orang ini menghina saya." Ya kita jadinya terhina dan kita jadi jatuh, gitu ya. Nah, ingat ya Bu ya, pesan hak orang, makna hak kita. Perasaan, emosi, itu hanya bisa terpengaruh kalau kita memaknainya seperti yang kita lakukan. Kalau kita memaknainya misalnya, "Oh, itu adalah penghinaan," ya kita merasa terhina. Kalau kita memaknai, "Wah, itu melecehkan saya sebagai tenaga kesehatan," ya kita merasa rendah diri atau emosi dan sebagainya ya. Nah, yang kedua, segala bentuk emosi itu kaitannya sama orang lain ya, itu kan terkait sama pemaknaan. Pemaknaan itu banyak terkait dengan cara pandang, persepsi kita, ya. Ini sudah contoh aja, ya, ini pengalaman saya sendiri, dengan tim saya. Tahun 2000-an awal saya dapat tugas untuk, pemasaran sosial Taburia. Kan ada tuh Taburia tuh kalau dalam program gizi tuh, Taburia itu gizi yang ditaburkan ke makanan, ya. Berapa? 16 multivitamin. Nah, dulu saya dapat tugas untuk mengedukasi masyarakat di Jakarta Utara, tapi dalam rangka penelitian pemasaran sosial atau tepatnya itu effectiveness study, ya. Kan ada efficacy study kan dikontrol, di apa namanya, di situasi terkontrol. Bayi kalau misalnya mendapatkan taburia sekian lama, apa dampaknya kepada tingkat, status gizinya, aneminya gimana, ya, dan lain-lain gimana. Tapi kalau effectiveness itu berarti, studinya dilakukan di field, di lapangan, di kondisi yang lebih nyata. Seperti apa? Nah, tugas saya waktu itu membantu studi itu dari sisi social marketing-nya atau pemasaran sosial. Nah, saya punya tim tuh, teman-teman yang, lulusan, FKM, Unpad bukan Unpad, Undip Undip kebanyakan ya, Undip dan IPB ya waktu waktu itu. Terus kita mempersiapkan diri, latihan, terus kemudian mereka sudah lancar, prakteklah mereka ke lapangan. Itu sekitar setahun setahun tuh. Dengan kader-kader dilatih, dengan ibu-ibu buat sesi edukasi, ya. Terus saya lihat setelah 6 bulan udah lancar, bagus, wah keren dah. Makanya saya suka ini, sounding-sounding, pamer-pamer ke teman-teman Kemenkes. "Wah tim saya udah gini nih, ini fotonya nih, ini videonya nih, keren nih." Wah gitu kan ya. Nah terus teman-teman dari direktorat lain, dulu Kesling tuh, itu tertarik, "Sang, bawa dong itu timnya, tunjukin gimana sih sebetulnya, teknik-teknik kamu, KAP kamu di lapangan." Oh,
Dulu namanya teknik fasilitasi apa begitu ya. Oh siap Pak. Oh, terus kami diundang di Bandung waktu itu untuk memperagakan teknik-teknik itu. Ya, saya bagi tugas sama tim-tim saya. Nah, oh tugas ini ya. Wah, siap-siap Bang. Kamu ini ya. Siap-siap. Oh, udah tuh hari hanya praktek peragakan teman saya yang pertama buat permainan. Bapak Ibu, saya punya lagu isinya 4 kata. Ah, lupa. Blengok. Sang, sang, bleng, sang. Hah, kok bisa bleng? Lupa, lupa, lupa Bang. Wah, saya ngisi. Terus ada teman yang ngisi bagian, Bapak Ibu sekalian, nah kita lihat ini kalau kita cara membuat warga berpartisipasi adalah begini, 1, 2, 3-nya lupa. Blank Bang, sorry Bang. Wah, akhirnya saya masuk. Kok pada blank begitu? Nah, waktu istirahat saya tanya tuh, eh kalian kok pada blank gitu? Pada lupa, ada apa nih? Terus mereka bilang, wah Bang, itu senior saya tuh, jago dia. Wah Bang, itu jago, itu dokter itu. Loh, terus saya tanya, emang kenapa? Emang kenapa kalau senior, kalau dokter emang kenapa? Yang saya tanya kan biasa di lapangan sama ibu-ibu kader, sama warga, ibu-ibu balita, lancar kalian. Saya udah lihat kok lancar, keren gitu. Tapi kenapa di sini pada lupa begitu? Ya itu, Pak, dia jago dia dokter dia senior saya. Nah maksudnya, ya jadi kita nggak enak, minder-minder, malu kita, nggak pede. Oh, langsung saya mikir, wah ini ada apa nih? Jadi kalian tuh selama ini kalau sama kader-kader, sama ibu balita kan ngerasa, wah kalian tuh cuma ibu kader, ibu balita, pendidikan apa, saya sarjana FKM, begitu ya. Terus kalau misalnya datang ke tempat yang orang-orangnya lebih tinggi status pendidikannya, oh jadi takut. Nah ini problem cara ngelihat orang. Kalau kita komunikasi cara melihatnya seperti itu, ya rentan jadinya. Ini urusan persepsi. Kalau kita ngelihat orang itu sebagai yang lebih rendah, yang harus diajari, terus kemudian yang tidak tahu, terus kemudian kalau kita datang ke tempat orang yang lebih tinggi pendidikannya, lebih tinggi pengalamannya, lebih lama gitu, jabatannya lebih tinggi, minder. Nah, ini persepsi yang ngaco berarti, persepsi yang membuat posisi mental kita jadi rentan. Nah, makanya kemudian setelah pengalaman ini saya sama tim saya akhirnya memperbaiki ini dulu nih. Waduh, kita harus perbaiki mental nih. Jangan sampai kita ngelihat ibu balita, kader, mentang-mentang pendidikan lebih rendah, terus kita merasa lebih pintar. Kalau mentalnya sombong ya repot gitu. Itu yang membuat kita jadi pede kalau ke bawah, tapi jadi minder kalau ke atas. Nah, itu yang harus diperbaiki. Yang paling aman gimana? Ya, kalau kita ngelihat orang jangan ngelihat seperti itu. Ngelihat orang tuh santai aja. Semua orang itu kurang lebih sama, semua orang itu tempat belajar kita. Jadi kepada siapapun, kepada warga, kita datang, jangan anggap mereka tidak tahu, lebih rendah, harus diajari, digurui, enggak. Tapi kita nganggapnya adalah, wah warga nih, pasti punya pengalaman nih. Pengalamannya pasti menarik nih. Ah, saya pengen belajar ah. Ada bagian mental seperti itu yang membuat kita nanti jadi lebih aman ketika mereka lebih tahu, mereka misalnya ingin mengajari kita, ya kita santai aja. Sehingga nanti kalau kita terapkan ke kelompok masyarakat yang lebih tinggi, wah ini dia nih, lintor nih, ke kelompok lintas program nih, lintas sektor, lintor. Oh ada Pak Camat nih, oh ada orang pendidikan, wah S3 nih, S3 nih. Nah, kita nggak akan khawatir jadinya. Kenapa? Ya kita kan datang ke sana bukan untuk ngajarin mereka, bukan untuk menggurui mereka. Kita sharing, kita juga pengen belajar dari mereka. Jadi ada satu hal yang unik yang kita yakin bahwa kita pasti dapat sesuatu dari mereka. Mereka pasti mengajari saya sesuatu. Nah, kalau mentalnya seperti itu, maka kita jadi lebih aman. Muka yang lebih tinggi aman, muka yang lebih bawah secara sosial itu aman juga. Secara mental lebih sehat ya. Jadi kalau untuk pelajaran yang teman saya tadi itu seringkali urusannya bukan keterampilan, tapi mental. Bapak Ibu bisa menguasai banyak teknik,
Oh, teknik ini, permainan ini, itu, mengunci komitmen, lepas dari tekanan, oh macam-macam. Tapi mental dulu harus kita siapkan. Kalau enggak, semua teknik-teknik itu percuma. Dan kalau kita bicara mental dari aspek emosional, itu adalah seperti otot yang harus kita latih. Iya, seperti otot. Jadi otot itu, Bapak Ibu, kalau kita nggak terbiasa ngangkat 10 kilogram, maka begitu kita ngangkat 10 kilogram, beratnya minta ampun. Tapi kalau kita udah biasa latihan, ngangkat 10 kilogram, repetisi 10 kali gitu. Terus latihan lagi 20 kilogram, repetisi 20 kali. Ntar suatu saat harus ngangkat 20 kilogram, gampang. Gampang gitu. Jadi emosi itu seperti otot, harus dilatih gitu ya. Nah, yang pertama tadi saya nekanin persepsi. Persepsi kita sama warga. Enaknya gimana? Yang paling aman itu melihatnya warga adalah pihak yang kita bisa belajar, tempat kita belajar. Makanya kita harus mendengarkan. Makanya santai aja, nggak usah sok tahu kitanya, nggak usah menggurui, udah santai aja. Itu paling aman, ya. Bahkan kalau bentuknya itu serangan kepada kita harus bisa memaknai itu secara berbeda. Jadi dalam teorinya itu namanya reframing. Reframing. Jadi orang kan melihat dalam frame tertentu ya. Nah, kan ada frame-nya tuh, ada bingkainya, ya. Jadi teori paling sederhana sebenarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dalam sebuah pertemuan, ya. Ini kan bingkai nih, bingkai kita melihat ya. Dalam sebuah pertemuan. Terus ada satu dua orang yang kelihatannya melecehkan kita, merendahkan kita. Nah, di sebelah sana gitu. Maka yang paling gampang untuk melindungi mental kita adalah apa itu? Jangan dilihat, lihatnya ke sana aja. Kalau kita ngelihat orang itu menghancurkan mental kita, maka jangan dilihat. Lihat ke sini aja tuh, ngeliat ke arah sana. Supaya apa? Supaya mental kita nggak hancur. Nanti kalau kita udah senang lagi, balikin lagi nggak apa-apa. Itu paling sederhana, ya. Ibaratnya teknik TK lah itu, teknik TK. Nah, teknik yang lebih tinggi, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu tekniknya adalah tetap ini, ada bingkai, tetapi tetap melihat orangnya juga gitu, nggak apa-apa ngeliat orangnya. Bahkan tetap melanjutkan komunikasi. Tetapi lensanya ya kita ganti. Lensanya yang kita ganti. Jadi kayak misal ini pakai lensa, ganti lensanya. Lensa apa gitu. Tadinya lensanya biru, ganti jadi merah. Tadinya lensanya bening, jadi buram. Tadinya buram, jadi bening. Lensanya diganti. Lensa itu menyangkut nilai-nilai kita. Ya, nih Bapak Ibu kalau pernah baca buku Stephen Covey yang Seven Highly Effective Habits ya, itu ada cerita bagus di dalam buku itu. Ya, ceritanya terjadi di MRT kalau di Jakarta itu atau di kereta bawah tanah lah. Itu ada satu bapak eh, yang lagi di kereta itu diem. Kalau kata orang Sunda tuh ngahuleng atau kata orang Jawa tuh meneng. Nah, terus apa namanya seperti ya diem lah merawang gitu. Terus dia bawa anak dua, anaknya itu teriak-teriak, lari-lari, nangis-nangis, teriak-teriak gitu. Kayak tantrum gitu ya. Sampai membuat penumpang lain tuh merasa terganggu. Si bapak ini kok anaknya kayak gitu, didiemin aja. Iya nih orang tua kok gak bertanggung jawab banget. Iya nih anaknya bukannya di apa diperhatiin itu. Jadi para penumpang lain tuh udah ngedumel, ngedumel gitu ngerasa si bapak gimana sih. Sampai kemudian ada satu penumpang yang memberanikan diri menegur, Pak, maaf Pak, ini anak-anak bapak itu teriak-teriak, ganggu Pak, bisa diatur Pak anaknya Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Si bapak langsung kaget. Oh, oh maaf ya, maaf ya.
"Oh, saya baru pulang dari rumah sakit ini, istri saya meninggal, masih di rumah sakit. Saya harus pulang dulu ngurus surat-surat. Maaf ya." Terus anaknya diatur sama dia. Tapi mendengar itu, penumpang yang tadinya kesel langsung berubah itu cara pandangnya, ya kan? Yang awalnya sebel, yang awalnya kesel, yang awalnya, gregetan, jadi kasihan. Oh, ya ampun si bapak, kasihan banget, aduh istrinya meninggal. Berubah itu. Nah, ketika berubah cara pandangnya, perasaannya juga berubah, ya, persepsinya berubah. Nah, kalau gitu gimana? Nah, kalau begitu, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi ketika kita melihat orang yang mengesalkan, ya, maka lensanya diganti atau pemaknaannya diganti. Jangan pemaknaan yang mengesalkan, tapi ganti aja. Apa? Seret, wah ini orang kasihan deh. Oh, misalnya dalam pertemuan gitu ya. Terus Pak Kadisnya main handphone mulu, pojok main main handphone, WA-an mulu gitu. Ya langsung aja kita pikir, waduh kasihan nih Pak Kades nih, pasti istrinya ini cerewet nih, istrinya pasti nyari tahu di mana dia, ngapain aja, wah gitu. Atau kita buat buat pertemuan, terus ada warga, orang tua gitu yang, suaminya itu laki-laki, bapak-bapak gitu main handphone ya. Ya ketimbang kita pakai lensa, wah itu merendahkan saya, itu melecehkan saya. Ya udah pakai lensa aja, itu bapak lagi cari kerjaan itu, pekerjaan dia lagi, apa namanya, kritis itu, proyeknya lagi susah tuh, jadi dia harus segera membereskan. Gitu. Itu cara kita mengganti lensa, ya. Ah. Nah, terus apa lagi yang kita bisa lakukan? Nah, gini, ini praktek komunikasinya ya. Ketika kita berkomunikasi sama orang yang menyerang kita, tapi menyerangnya secara sombong terutama. Karena memang status sosialnya lebih tinggi. Misalnya kita menjelaskan ke dokter anak, kan ada dokter anak juga yang punya, persepsi berbeda gitu. Lalu teman Promkes harus menjelaskan kepada mereka, atau kepada Kades, atau kepada Pak Camat, atau kepada kemarin tuh ada teman-teman PP kami cerita di Jakarta, "Ini gimana Sang, kita buat edukasi kelompok dengan, kelas masyarakat tinggi nih, status sosial tinggi. Wah, ternyata kok mereka begitu ya." Jadi ke kelas masyarakat yang lebih tinggi, "Ini gimana nih?" Nah, nggak usah khawatir, ada yang teknik yang namanya the power of powerless communication. Artinya apa? Artinya justru pada saat komunikasi kita kelihatannya powerless, ya, tidak tidak ada power, justru di situ power-nya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebetulnya ketika kita menghadapi orang yang lebih tinggi, sikap rendah hati justru membuat orang itu menghargai kita, ya. Wah, disuruh menjelaskan, mengedukasi kelompok profesor. Nggak usah khawatir, rendah hati aja. Justru jangan sok tahu, jangan ngajari. Kenapa? Kalau rendah hati, justru kita nanti akan ditinggikan. Ini teorinya ada dan penjelasannya banyak, cuma saya mau potong kompas saja. Pokoknya Bu, santai aja, rendah hati aja, ya. Nggak usah sok tahu, nggak usah sombong, justru disitulah kemudian hati orang bisa kita taklukkan. Sehingga apa? Sehingga orang akan memandang kita, "Oh, ini Promkes ini ngomongnya benar nih. Oh, paling enggak ya, Promkes ini ngomongnya harus saya dengarkan nih." Gara-gara kita rendah hati. Datang ke Pak Camat, ya, jangan ngajarin, tapi konsultasi. Oh, ingat ada studi mengatakan bahwa kalau kita meminta advice atau saran dari orang yang lebih tinggi dari kita, maka orang yang lebih tinggi dari kita itu akan merasa atau memandang kita sebagai orang yang baik, orang yang pintar.
Kenapa begitu? Ya karena dia meminta pendapat ke orang yang pintar, orang yang tepat, ya orang yang, eee, atasan, orang yang jabatan lebih tinggi, orang yang status sosialnya lebih tinggi. Ah, betul itu, minta pendapat ke saya. Maka dia adalah orang pintar. Gitu logikanya ternyata, ya. Ya. Jadi mempersuasi orang yang statusnya lebih tinggi ketika dia menyerang pun, kalaupun tidak menyerang juga termasuk, pokoknya jangan mengusik orang itu. Mengusik itu artinya gini, kalau kita datangi mereka dalam keadaan sombong, ngajarin, ya, menggurui, mereka justru akan bertanya-tanya, "Siapa sih ini orang? Mau ngapain sih ini orang? Sok tahu, kuliah di mana sih? Kayak paham aja." Oh gitu. Tapi kalau kita bertanya, berkonsultasi, tidak menggurui, lemah lembut, kasih opsi, mungkin ini atau ini apa ya? Memberi apresiasi, maka orang akan lebih menghargai kita. Dan caranya selalu kita berkomunikasi sama orang, ini sih termasuk orang yang status sosial lebih tinggi ataupun tidak lebih tinggi dari kita atau sama saja, maka selalu mulai dari apresiasi. Ini teknik dasar kita untuk, apa namanya, mengatasi penolakan kan kita mendengarkan, ya, nggak usah mematahkan, nggak usah meluruskan, nggak usah membantah, tapi kita mendengarkan dan kita mengapresiasi. Mengapresiasi itu artinya apa? Menunjukkan kelebihan, bukan muji, bukan, tapi menunjukkan kelebihannya apa. Nih, Pak Alex, kalau kita melihatnya dari sisi kurang, kita kan bilang, "Eh, Pak Alex, pakai pakai itu, pakai maskernya salah itu, hidungnya masih kelihatan. Berarti Pak Alex masih bisa menularkan atau tertular loh." Nah, itu kalau ngelihatnya defisit atau ngelihatnya kekurangan. Tapi kalau kita apresiatif, kita lihat kelebihan. Wah, mantap Alex. Alex sudah pakai masker, masker medis lagi. Bagus tuh Pak Alex. Berarti Pak Alex sudah berusaha untuk melindungi diri dan orang lain. Nah, itu. Tinggal Pak, tinggal dinaikin dikit Pak. Iya, naikin dikit Pak, supaya hidungnya tertutup. Nah, itu dia Pak, yang paling bagus. Ah, gitu. Jadi mulai selalu dengan apresiasi, lalu kemudian sampaikan pesan kita, ya. Nah, itu. Sama ketika kemarin zaman Covid orang-orang ngumpul, jangan bilang, "Wah, ini zaman Covid ngumpul, itu bisa menularkan Covid ke mana-mana." Jangan gitu, orang tersinggung. Tapi selalu mulai dari yang positif. Wah, bapak-bapak ini masih menjaga tali silaturahmi nih dalam keadaan pandemi kayak gini. Bagus itu, Pak. Karena tali silaturahmi itu bisa membuat kita lebih senang dan imunitas kita lebih bagus. Wah, jadi termasuk bapak-bapak ini menjaga diri dari apa namanya, dari penularan Covid sebenarnya, Pak. Wah wah, senang senang, bagus sekali. Iya ya, Pak, ya. Nah, tinggal Pak, kalau kumpul-kumpul, Pak, di ruang terbuka, Pak. Dan jaraknya, Pak, jaraknya. Dan pakai masker, Pak. Gitu, ya. Jadi urusan tadi itu mental, kita kuatkan mental dan bersikap apresiatif, mendengarkan, dan juga kalau kita mendapatkan serangan, jangan langsung bereaksi, jangan langsung bereaksi. Yang reaktif itu hanya binatang, dihajar, ditakutin langsung bereaksi. Itu kan binatang kan gitu. Kalau kita bisa berpikir. Cuma sebelum berpikir, syaratnya kita harus mengakses neokortex. Nah, kita bahas kemarin ya, mengakses bagian otak kritis kita, neokortex. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita menamai perasaan yang muncul. "Oh, aku kok jadi sedih ya? Wah, aku kok jadi minder nih. Oh, aku kok jadi lupa-lupaan nih. Aku kok jadi emosi." Menamai, baru kita bisa berpikir. Untuk bisa menamai, kita harus bisa menunda sejenak, jangan reaktif. "Wah, Bu Bidan dasar menyebarkan barang-barang haram. Oh, apa katamu?" Wah, itu namanya reaktif. Tunda dulu aja, tak tak tak. "Oh, kok dia menyerang aku dengan kata-kata itu ya? Oh, kok membuat perasaanku," nah namai perasaan, "kok membuat perasaanku jadi sedih ya?" Kemudian kita berpikir, "Wah, tapi nggak usahlah, anggap aja orang nggak punya pikiran." Gitu. Jadi itu namanya, menunda, menamai, dan berpikir. Oke.
Bapak Ibu saya ngeliat waktu, saya stop dulu di sini. Saya serahkan ke Dokter Basra dulu. Moga-moga lagi nggak Oke. praktek dia. Enggak, aman. Udah Aman. kelar. Itu pakai baju praktek atau enggak? Oh, enggak. Oke, Enggak, aman-aman ya. jadi kemeja. Silakan. Gimana? Teman-teman, tadi saya ada tanggapan bagus tuh tadi saya capture dari siapa tuh? Ya ini penting nih bener nih apa dari Nur Aisyah, Bu Nur Aisyah, Bu Bidan. Cocok banget materinya nih. Saya sering menghadapi semuanya tergantung bagaimana kita bersikap. Kebayang sini kalau di pelayanan ya, Bu Nur Aisyah ya kadang-kadang. Aduh. Iya. Ini jempolnya ada 3 lagi. Berarti ini diafirmasi dengan yang lain ya. Teman-teman dari Promkes Purbalingga. Kalau Dok Basra ada nggak itu pasien yang berani protes? Dok Basra kan Waduh, kalau petinju nih. Petinju dia. era BPJS nih semua berani protes, Pak. Oh iya, mentang-mentang gratis gitu ya. Oke. Ketawa itu, Bu Rani. Iya, namanya era BPJS ya Bu Rani ya. Pokoknya maunya murah dan bagus gitu ya Bu Rani ya. Murah, Iya, bagus. betul, Dok. Oke. Nah, teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ini ada 2 bagian ya. Tadi bagian rencana komunikasi, kita dapat beberapa kerangka. Kedua, ini terkait dengan manajemen diri nih bagus nih untuk kontrol diri tadi di beberapa bagian. Dan kayaknya ini ada satu topik tambahan terkait menghadapi orang yang lebih tinggi itu udah sedikit disinggung Pak Risang ya, betulnya ya, menghadapi orang yang lebih tinggi. Nah, Betul. Karena kenyataannya Dok Basra, kalau Promkes itu ya kita harus akui gitu ya, kalau dalam kesehatan suka ada stratanya kan. Wah, dokter lebih dulu lah gitu ya. Nah, tapi bukan berarti orang Promkes tidak bisa mempengaruhi mereka yang sosial lebih tinggi gitu. Termasuk pejabat-pejabat. Nah, itu tugas Promkes itu, kalian Promkes untuk mempengaruhi mereka. Tinggal tekniknya itu. Gitu, Dok. bener. Di dokter juga ada hierarki itu penting sih ilmu-ilmu kayak gini. Nah, iya hierarki. Oh, spesialis, profesor. Lebih dulu. Gimana tuh, Char? Iya. Ini bagus nih. The power of powerless communication tadi kata Pak Risang tuh. Oke. Teman-teman ada yang mau sharing, menanggapi atau mau tanya-tanya? Silahkan. Ini dari siapa tadi nih? Dari Dinas Kesehatan Gresik. Pak siapa nih? Tadi sempat. Oke, Siapa nih, Pak Pak? Wahid Dr. Basra. Siapa? Pak Wahid Dr. Basra. Pak Wahid gimana Pak Wahid? Kira-kira ada tanggapan atau ada masukan gitu? Nah, ya memang hal-hal itu memang kita akui dan kita jumpai di lapangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Risang, memang teknik-teknik itu memang harus kita gunakan. Prinsipnya memang kita tidak boleh menggurui. Cuman saya ingin Pak Risang untuk implementasinya seperti apa. Andainya gini, yang kita hadapi ini adalah para profesor, guru besar. Nah, di dalam kita pembukaannya itu nanti tekniknya seperti apa, yang tidak menggurui itu. Jadi kita nanti paling tidak minimal bisa deskripsinya seperti itu. Ya, walaupun kenyataannya memang kita sudah paham dan kita memang sudah belajar banyak pengalaman dengan berbagai macam yang kita lakukan di lapangan. Karena yang kita hadapi selama ini kan memang ya masyarakat, tokoh masyarakat, Pak Lurah, Pak Camat, dan seterusnya. Tapi bagi pemula-pemula itu kan penting. Gitu. Saya mohon diberikan statement sedikit paling enggak itu kunci-kuncinya, keywordnya. Terima kasih Pak Risang. Sip. Pak Wahid, terima kasih. Nah, Ya. Pak Risang, boleh Pak Risang. Iya nih Pak Wahid nih. Contoh aja ya, contoh nih. Saya ambil contoh langsung dari bukunya dulu ya. Tapi ntar kalau prakteknya kita sesuaikan. Tapi esensinya sama kok. Jadi gini, ini contoh penelitiannya adalah begini. Ada seorang profesor muda, profesor muda dari Harvard yang ngasih kuliah kalau di tempat kita kayak Lamhanas lah, ya. Itu kan calon pemimpin tinggi lah gitu ya. Nah, ketika dia datang ke Lamhanas, terus dia mulai kuliahnya,
dia yang pertama itu di percobaan pertama dia gitu ya, itu dia mencoba menunjukkan diri dia sebagai orang muda, profesor, doktor ya, doktor. Kalau di Amerika kan semua aja profesor, kalau ngajar ya profesor, bukan akademik kayak kita ya. Jadi dia coba menunjukkan bahwa saya adalah doktor yang hebat, punya penelitian bagus, ya, kepada pimpinan-pimpinan yang kebanyakan adalah jenderal saat itu. Nah, ketika dia menunjukkan kemampuannya, jadi yang benar adalah begini, menurut penelitian saya adalah seperti ini, sehingga saya, wow gitu ya, senternya ke saya, ilmunya ilmu saya gitu. Kemudian apa itu reaksinya para jenderal? Ah, ini anak muda so tahu nih, tahu apa sih? Ngerti apa sih nih? Jadi ternyata itu reaksinya. Dan dia diperoleh ketika dia tahu itu ketika ada feedback di perkuliahan dia. Terus dia merenung, wah. Kemudian dia merubah sikapnya untuk tahun pengajaran berikutnya. Oh, kalau kayak gitu caranya saya pakai teknik yang lain lah, pendekatan yang lain. Yaitu yang model the power of powerless communication. Maka dia datang ke kelas, ya, para jenderal juga kebanyakan, ya, session berikutnya gitu ya, semester berikutnya, dengan mencoba merendahkan diri dia, ya, dibandingkan dengan para jenderal. Pak, saya ini kan sebenarnya masih muda Pak, umur saja baru 30-an, riset juga baru baru 4 Pak yang saya lakukan. Ya, belum apa-apa lah dibandingkan Bapak. Bapak kan udah pimpin organisasi yang besar, juga mungkin sudah terlibat dalam banyak riset, bahkan operasi langsung. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya yang saya sampaikan ini apa namanya ya kurang gitu ya. Nah, saya mau nunjukin beberapa data nih Pak. Dan nanti Pak mau dibantu Pak. Interpretasinya seperti apa? Ini karena keterbatasan pengalaman, jangan-jangan interpretasinya saya hanya apa satu sudut pandang aja Pak dan kurang mendalam. Dia mulai dengan gaya-gaya seperti itu. Nah, tahu tidak Bapak Ibu yang feedback yang didapatkan? Ternyata para jenderal itu memandang bahwa ini dia racing star ini. Ini bintang muda nih. Gila nih, muda, pinter, ya, pengalamannya banyak, masih muda padahal. Kok bisa itu muncul feedback yang berbeda? Kontennya sama, cuma cara membawakannya beda. Nah, itu menunjukkan sebetulnya yang disimpulkan gini, bahwa ketika kita membawakan sesuatu dengan cara yang terlalu pede bahwa ini yang paling benar, hanya bisa saya yang menyampaikan dan menginterpretasikan semuanya dari saya gitu, berpusat kepada saya dan saya lebih tahu, maka orang justru akan menganggap kita itu lebih rendah. Ah, biasa-biasa aja loh. Tapi justru kalau kita memandang orang lain tuh lebih tinggi dalam pengertian, wah pasti nanti Bapak-bapak akan kasih masukan ke saya nih. Pengalaman Bapak kan lebih bagus nih, akan memperkaya. Ya saya coba sampaikan apa yang saya bisa ya dan perspektif saya. Ya justru membuat orang itu meninggikan. Ya, ini kan Pak Wahid seperti hadis itu yang mengatakan kan ada tiga kalau kita kumpulkan 3 perilaku yang kelihatannya paradoks gitu. Kalau kita suka sedekah nanti dikayakan. Kalau kita memaafkan nanti dikuatkan. Kalau kita apa namanya rendah hati nanti ditinggikan. Kalau yang sedekah dikayakan kan ya itu banyak prakteknya lah, nggak akan ada orang miskin gara-gara sedekah gitu ya. Kalau orang mudah memaafkan itu dikuatkan, kan gitu hadisnya ya. Dan ternyata itu terkait sama imun tubuh. Orang pendendam itu imun tubuhnya rendah sekali. Tapi orang yang mudah memaafkan justru imun tubuhnya lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu yang the power of powerless communication. Ketika kita rendah hati gitu, justru sama orang akan ditinggikan. Jadi nggak apa-apa Pak Wahid, ketika Pak Wahid misalnya memulai apa namanya presentasi lobby
dengan mengangkat orang itu, meminta masukan, sifatnya lebih konsultatif, yang kami sampaikan itu sebatas yang kami tahu, atau bahkan misalnya gini ya, kalau kita datang ke profesor, kan kalau kita mengatakan A, yang A itu adalah dari saya, profesor itu kan akan nganggap, "Ah, tahu apa kamu, emang kamu ngerti gitu-gitu?" Justru kita direndahkan. Tapi kalau kita bilang, "Prof, saya sebenarnya nggak tahu banyak nih Prof, cuma kemarin saya di provinsi itu dibilangin sama si Prof B, Prof B itu bilang begini Prof, bilang 1, 2, 3, 4." Maka dia tidak akan terusik sama status kita, "Ah, siapa lu ngomong A, ngomong ke A saya," gitu. Tapi justru dia akan memperhatikan pesan kita, "Oh, ini si Prof B ngomong ini ya." Nah, jadi konsentrasinya, fokusnya ke konten kita, tidak terusik sama posisi kita gitu, ya. Ya makanya kan kalau dalam agama itu, ya, agama tuh banyak mengajarkan teknik komunikasi sebetulnya. Contoh itu si, Nabi Musa. Nabi Musa ketika disuruh sama yang punya dunia ini menemui Firaun, kan dibilangin, "Hai Nabi Musa, pergilah temui Firaun dan sampaikanlah dengan bahasa yang lemah lembut." Ya, lemah lembut. Lemah lembut itu artinya kan jangan sok tahu, jangan merasa, "Wow, benar," ya, jangan bersenter kepada dirinya gitu. Karena kalau misalnya sombong, sok tahu, justru Firaun akan mandang, "Siapa lu?" Tapi kalau lembah lembut, itu ada peluang untuk Firaun nanti akan memperhatikan konten yang dibawakan oleh Nabi Musa gitu. Itu logika komunikasinya gitu ya. Nah mungkin itu Pak Wahid, yang bisa saya sampaikan untuk Oh, merespon pertanyaan Pak Wahid ya. Ya, Silakan Dr. Basra. ya, sip, ya, sip. ya. Pak Wahid gimana? Ada tanggapan Ya, atau siap, siap. cukup? Alhamdulillah, sesuai Sesuai harapan. ya. Iya, makasih Pak Rizal. Oke, terima kasih. Ini tadi udah angkat tangan Pak Abdul Basit, Puskesmas Ya, Ngantang. Gimana kabarnya? Baik, Pak? alhamdulillah baik, Pak. Gimana? Mau sharing, mau Mau cerita, mau nanya? mau Boleh? tanya saja sih. Boleh. Eh, Silakan. kalau saya pribadi ketika turun lapang, kemudian kalau ini kan pembahasannya lebih ke itu ya, yang lebih di atas kita. Kalau kita promkes ini kan lebih banyaknya ke yang di bawah kita, misal kader, misal sasaran ini nanti kita mau vaksin polio. Lah, kalau pengalaman saya itu banyak warga-warga yang gini, pokoknya saya ikut program pemerintah, ada vaksin polio ikut, ada BPJS gratis ikut, tapi esensinya nggak ada. Misalkan saya ngasih penyuluhan, nggak memperhatikan, yang penting saya ikut saja. Jadi saya ngasih penyuluhan nggak diperhatikan, kemudian ketika saya tanya, misalkan fungsinya vaksin polio apa? Ya pokoknya melok pemerintah mas gitu. Lah itu yang saya tanyakan, apakah tugas kita sebagai promkes itu sudah selesai, yang penting masyarakat ikut, atau ada PR buat memahamkan itu saja. Bagus tuh Pak Risang, makasih Pak Abdul Basit. Tuh Pak Risang, nih Iya, teman-teman Promkes tuh harus fokus di, pasti halo, Pak Risang tadi ke mute ya suaranya. Pak Risang, halo, yang nge-lag suara saya Pak Risang ya? Risang kayaknya. kedengeran ya? Halo. Pak Risang suaranya Halo. bentar. Ya, Udah Pak halo. Risang, menarik tuh Oke. pertanyaannya Pak Abdul Basit. Ya. Itu teman Promkes tugasnya di pengetahuan apa di mana? Sikap apa di mana? Gini, Pak Basis itu yang disampaikan sesuai dengan studi-studi yang dilakukan, bahkan tentang imunisasi juga begitu. Prof Miko tahun lalu tuh pernah presentasi, bilangnya begini, "Oh, dari orang tua yang kami survei, 80% nggak ngerti apa gunanya imunisasi, jenis imunisasi apa yang diberikan kepada anak, nggak ngerti, melo-melo tok gitu loh. Ikut-ikutan aja. Ini gimana nih masalah?" Nah sekarang gini, saya sih komentarnya gini dulu waktu itu. "Prof,
jangan lihat dulu sebagai masalah ya, tapi lihat dulu ini sebagai potensi lokal sebetulnya, potensi perilaku masyarakat kita. Jadi gini, orang kita itu mau melakukan sesuatu itu kalau diminta sama orang yang dia percaya. Jadi nah itu Pak Basis itu adalah orang yang terpercaya. Jadi bagus itu. Hubungannya bagus berarti akrab, hubungannya akrab, terpercaya dan dianggap sebagai orang baik, ya, nggak punya maksud terselubung, ya, tidak ada maksud jahat, orangnya baik, percaya gitu. Itu adalah modal perubahan pelaku di Indonesia. Jadi nggak ada itu, orang yang kita itu yang umum ya, yang awam, itu dipengaruhi oleh data, teori, hasil riset, studi, enggak. Mereka itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang dia percaya. Nah, jadi itu dulu. Yang kedua, apakah boleh berhenti di situ saja? Ya jangan. Tetap harus ada upaya untuk meningkatkan pemahaman. Supaya apa? Supaya fondasi kerangka berpikirnya kuat. Kalau kuat, nanti gampang. Kalau ada tambahan imunisasi, mereka udah paham, oh maksudnya begini. Oh ada vaksin ini, oh ngerti gitu. Jadi ada kerangkanya loh, kerangka berpikir yang lebih cerdas, yang membuat nanti edukasi atau upaya-upaya berikutnya menjadi lebih mudah. Nah, persoalannya misalnya tadi Pak Basis cerita, terus kok nggak mau dengarkan? Nah, Pak Basis itu menyangkut teknik. Teknik edukasinya seperti apa? Ya, gimana caranya agar orang itu mendengarkan, memperhatikan kita? Ini menyangkut teknik atau metode. Kalau kita memberikannya dengan ceramah gitu satu arah, itu hanya bisa berlangsung paling banyak 7 menit, paling 7 menit orang udah bosen. Itu bukan hanya pengalaman di lapangan teman-teman Promkes, tapi dosen pun demikian. Kalau ada Pak Rahmat di sini mungkin bisa cerita ya. Pak Rahmat, Bu Muri, mana ada nggak ya teman-teman dosen? Pak Manji. Nah, Jadi itu ada kan Pak semua Rahmat. Pak Rahmat ada. Coba tanya Pak Rahmat. Pak Rahmat ceritain berapa lama sih konsentrasi mahasiswa kalau misalnya kita itu komunikasi ceramah satu arah. Kira-kira berapa menit itu mereka bisa konsen? Ada Pak Mana Pak Rahmat, Rahmat? Pak Muhammad Rahmat nih dari Unhas. Ya, Nah, Pak Rahmat ya, Pak Rahmat dosen nih. Nah, cerita Pak Rahmat. iya, mohon izin tidak menyalakan kamera di perjalanan. Nah, Nah, iya Pak. saya kira kalau 30 menit pertama itu cukup efektif ya. Jadi kalau sudah lewat itu ya sebisa mungkin kita kembalikan lagi ke konsentrasinya gitu. Jadi saya kira kalau di kampus pun kalau kan satu SKS-nya 50 menit kalau di kelas, jadi kalau 2 SKS berarti 100 menit. Nah, biasanya kalau di 100 menit itu kan ada beragam metode pembelajaran yang biasa digunakan. Jadi kita berharap bahwa di setiap 30 menit itu ada semacam upaya untuk ini membuat mahasiswa refresh kembali supaya bisa menerima materi secara lebih baik. Ya, itu Pak Rahmat bilang 30 menit. 30 menit itu Pak Basit, itu adalah mahasiswa sing memang harus datang untuk mendengarkan ya. Nggak bawa anak. Kalau ibu balita di posyandu bawa anak. Mikir, oh udah masaknya udah beres belum tadi? Oh cucian belum kelar. Oh anak harus dijemput. Nggak mikir macam-macam kayak gitu. Nah makanya span of concentration atau rentang konsentrasi warga itu lebih pendek. Nah, makanya metodenya jangan ceramah saja. Kalau Pak Rahmat sebagai dosen aja 2,5 jam misalnya 3 SKS. Setiap setengah jam itu harus membuat refreshing gitu ya, ice breaking supaya konsentrasinya fokus lagi. Nah, apalagi kalau kita di kampung-kampung. Gitu Pak Basis ya? Iya, iya Pak. Berarti mungkin metode saya yang harus divariasi ya Pak. Ah, iya ya, kita variasikan metode. Kita buat warga itu kalau ketemu sama Pak Promkes, Ibu Promkes itu gini loh, Pak Basis ya.
kalau kami itu di KAP itu, ciri pertama yang harus kita kejar adalah orang itu seneng ikutin sesi kita, dan kemudian selesai sesi dia harus tanya, tapi natural ya, nanya, "Pak Pak Promkes, kapan lagi nih? Pak Promkes, kapan lagi nih kita kumpul lagi kayak gini?" Oh, itu tuh yang kita cari. Jadi selesai setengah jam sesi edukasi, warga tanya, "Oh, kapan lagi nih Pak Basis kita kumpul lagi nih? Seneng aku." Ah, itu yang kita cari. Ya, nggak usah ngomong materinya lengkap, materinya detail, mendalam, itu nggak usah. Itu belakangan. Yang penting seneng dulu. Jadi Pak Basya seneng, warga seneng, terus pada mau datang lagi. Itu yang utama. Gitu. Jadi jangan sampai itu kalau kita buat sesi edukasi, baru 5 menit udah ditanya sama warga, Pak Basya sampai kapan ya? Aku kok ya lupa itu masak, belum masak. Itu berarti ada yang belum pas gitu. Gitu Pak Basya ya. Ya, terima kasih, Pak. Oh, Ya, oke. makasih. Sip, sip. Makasih banyak Pak Basit. Oke, kalau gitu teman-teman ada lagi yang mau cerita-cerita? Satu lagi mungkin? Cukup? Pak Basra, Oh, boleh Bu Vivi, silahkan. tadi ini terkait yang disampaikan Pak Risa yang bahwa apa nih kita balik lagi ke sini nih, Ibu balik lagi. Nah, ini pernah kita alami Pak. Jadi kita ada sesi edukasi ke kader gitu ya, ke masyarakat. Nah, kita ajak seperti yang kita praktekkan teknik-teknik KAP. Nah, kemudian setelah beberapa bulan kemudian ketemu lagi, Bu, apa nih Bu? Kita ada acara lagi seperti kemarin, acara yang bagai yang gimana ya Bu? Itu yang kemarin Bu adanya ini kita ada gerak segala macam seperti itu nih, pengen Bu kader-kader kami nanti juga minta dilatih seperti itu dari teman-teman penyuluh KB gitu, minta kita nanti kapan-kapan bisa sharing terkait teknik-teknik KAP itu kepada teman-teman kami. Nah, jadi sampaikan Pak Risang tadi, kalau memang tekniknya tepat, ternyata memang kita dirindukan di masyarakat untuk hadir lagi dengan membawa tema-tema yang berbeda. Itu Dok Basra yang dapat pengalaman kami kemarin di lapangan seperti itu. Oke, dirindukan ya Bu Vivi ya. Saya juga udah lama nih nggak mampir ke Kulon Progo nih Bu Vivi. Tapi Makasih dirindukan Ya, atau enggak Dokter main lagi ke Basra? Kulon Progo nih, kan janji itu kemarin. Oh ya dirindukan itu berarti tuh. Oke. Makasih banyak Bu Vivi ya. Itu kata kuncinya tuh ya. Ya, terima sama Dok. Pertemuan-pertemuan itu harus menyenangkan dan dirindukan. Oke. Kalau gitu, teman-teman ada lagi yang mau sharing? Cukup? Aman? Oke. Selesai kita? Cukup ya? Sip, Ah, aman-aman, sip. kalau gitu teman-teman terima kasih untuk diskusi episode ke-9 hari ini. Episode ke-8 ya, sorry. Ke-8 hari ini. Terima kasih. Seperti biasa efektif ya. Sejam gitu. Sejam lewat 10 menit. Kalau di jadwal sih harusnya kita mulai 8:30 ya. 8:30 ya, 1 jam lewat 10 menit. Teman-teman masih mendengarkan dan kayak udah mulai harus ada kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih sudah menyempatkan untuk selalu ikut rutin di sesi Promkes dalam KLB yang sudah rutin sejak minggu kemarin, khususnya teman-teman yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di Kabupaten Sleman. Semangat, semoga persiapannya untuk supin polio lancar. Untuk teman-teman di luar daerah tersebut juga tetap semangat, cakupan imunisasinya harus bagus biar nggak muncul KLB. Oke. Juga ini Dok. Ya, gimana Pak Ismanto? Silakan. Pak Rizan untuk penutup, bagi dong ice breaking-nya. Untuk menutup hari ini, pakai ice breaking. Halo. Silakan, Pak Risa. Saya ada dalam mobil. Ice breaking usah Pak. Pak Ismanto. Kapan-kapan kita ke Blitar Pak Ismanto. Kita main ya Pak Ismanto. Kita latihan KAP sama-sama lah. Nanti kita belajar 20-30 ice breaking gitu. Coba kalau di sini susah nih di mobil.
Takut ada apa-apa ya. Mohon maaf Pak Ismanto, terima kasih. Mantap nih Pak Ismanto. Oke, nanti kita jadwalkan ke Blitar berarti ya. Blitar, ayo. Oke deh kalau gitu. Terima kasih teman-teman semua. Nanti rekaman diskusi hari ini seperti biasa akan terarsip di link yang sama. Dan juga presensi juga teman-teman Bapak Ibu bisa buka di link yang sama. Termasuk juga materi-materi semua ada di sana di link yang sama. Jadi hanya satu link untuk semua kebutuhan. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Kalau gitu saya cukupkan. Pak Risang terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Ya, sehat-sehat ya. Terima kasih Pak Risa, Iya. hati-hati di jalan. Bu Desi, Pak Ismanto, Bu Irma, Ya, terima kasih Pak Bu Dokter. Rini, Semuanya, Assalamualaikum. Agus, Pak Wahid, pamit ya. Dokter.